Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqinna ma baqat inna wa farraja Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babin yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wal fadl. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, diafiahkan kita semua, dijaga lahir dan batin kita, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini materi yang akan disampaikan adalah tentang thamrah al-amal as-salih, buah dari amal saleh. Ada banyak poin yang bisa dibahas di sini, tapi mungkin dalam pertemuan ini akan dibahas satu dulu. Thamrah, buah dari amal saleh. Sebagai muqaddimah, amal atau perbuatan yang saleh, yang baik itu adalah setiap perbuatan baik kecil menurut kita atau besar menurut kita. Maksudnya, apa yang kita nilai itu biasa saja atau yang kita nilai luar biasa. Terlepas dari itu semua, di sisi Allah tidak ada perbuatan kecil. Di sisi Allah itu perbuatan semua dianggap besar. Tidak ada perbuatan kecil, sama sekali nggak ada perbuatan kecil. Bisa jadi seorang masuk surga bukan karena sholat malamnya yang terus menerus, karena pernah bantu orang. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasanya yang terus menerus, karena pernah menyenangkan orang. Idkhulus surur ala qalbi muslim. Di sisi Allah sekali lagi tidak ada perbuatan kecil. Semua perbuatan adalah besar. Selanjutnya saya memulai dengan surat Maryam ayat 96. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Syaratnya harus dua.
beriman, beramal soleh. Nggak cukup disebut baik kalau dia hanya berbuat baik tapi tidak beriman. Saya ulangi lagi kalimatnya, tidak cukup Pak seorang disebut baik. Ini orang baik banget, tapi nggak beriman. Syaratnya harus iman dulu baru berbuat baik. Kalau seandainya pun ada orang yang tidak beriman tapi hidup di dunianya baik, iya, nah, dia hanya baik di dunia dan mungkin itu akan kembali kepadanya dengan kebaikannya di dunia, tapi tidak untuk di akhirat. Bagaimana ketika dua syarat ini terpenuhi? Sayaj'alulahumur rahman wudda, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan keduanya tadi wasilah untuk mendapatkan wuddan. Surat Maryam ayat 96. Pertanyaannya, ma makna wuddan? Apa sih arti wuddan? Mungkin kalau Bapak pernah dengar istilah ini, sering disebut Pak kalau orang menikah, semoga menjadi samawa. Samawa itu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, wuddan itu turunan katanya diantaranya adalah mawaddah. Itu turunan kata dari wuddan. Apa makna wuddan sendiri? Arti mawaddah itu apa sih sebenarnya? Arti mawaddah sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam tafsirnya, beliau mengatakan wuddan ay yuhibbuhumullahu wa yuhabbibuhum ila ibadih. Yang disebut wuddan atau mawaddah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Kalimatnya bukan mencintai Allah, tapi dicintai oleh Allah. Dan Allah akan menggiring hamba, tentunya hamba-hamba yang soleh, untuk mencintainya. Mau kenal, mau tidak kenal. Dan nyambung Pak. Ketika kemudian masuk wa yuhabbibuhum ila ibadi, Allah masukkan dia ke dalam kecintaan orang-orang yang soleh, maka masuklah dia ke dalam doa yang dibaca secara umum, di antaranya pada saat hari Jumat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, yang dibaca sebagai doa rahmat dan doa maghfirah. Yang di ujung khutbah itu imam selalu kemudian mengatakan di dalam doa di ujung khutbahnya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Masuk Pak dalam sini. Jadi rahmat dan maghfirahnya sampai kepada otomatis, nah otomatis. Mau kenal, mau tidak kenal, doanya masuk ke dalam. Jadi kita ini tidak hanya didoakan oleh, tidak hanya berdoa dan meminta untuk diri kita sendiri, tapi kalau kita nyambung dengan apa yang masuk ke dalam ayat ini, maka kita didoakan oleh banyak orang. Dimanapun kita beriman, beramal soleh, masuklah kita di dalam doa itu. Baik, berarti samroh buah amal saleh yang pertama adalah mahabbatullahi ta'ala lil abdi. Allah mencintai hambanya. Orang yang beriman, beramal soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicintai oleh Allah. Saya kuatkan dengan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, akhrajahul Bukhari, di hadis yang ke-7405, dan Imam Muslim di hadis yang ke-2675 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala alaihi salatu wasalam fi ma yarwihi anillahi azza wa jalla aidan.
Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berkata, ini berarti hadis qudsi, "Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran," jika seorang hamba mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya dzira'an, 1 hasta. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an, jika hamba mendekati Allah 1 hasta, taqarraba minhu ba'an, maka Allah akan lebih mendekat lagi kepada hamba tadi 1 depak. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan, jika datang kepadanya dalam keadaan berjalan, maka Allah lebih cepat lagi datang kepadanya dengan berlari. Ini kalimat menunjukkan bahwa Allah akan datang kepada hambanya bahkan belum hambanya meminta. Hambanya belum sempat minta, baru mau meminta Allah udah datang. Syaratnya 2, iman, amal saleh. Sampai di titik ini kita paham. Tapi pertanyaan berikutnya, adakah alamah, ciri bahwa kita sudah mendapatkan mawaddah itu? Kita masuk dalam perkataan Sayyidina Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullahu ta'ala terkait surat Maryam ayat 96. Beliau mengatakan, alamatul mawaddati khamsatu, ciri seseorang sudah mendapatkan wuddan atau mawaddah itu ada 5. Dan makna ini sekaligus makna mawaddah yang sering disebutkan di dalam pernikahan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah ini maknanya, cirinya ini. Apa ciri yang pertama? Tarkut tadbir wal ikhtiyar ila rububiyah, mengabaikan, menanggalkan ketergantungan kita pada usaha yang kita lakukan. Saya ulangi lagi kalimatnya, saya pakai kalimat yang lain, menyandarkan diri kita kepada usaha yang kita lakukan. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada sebuah karunia datang kepada kita, apapun itu bentuknya, pemberian, termasuk ini saya sering sebut bahwa pemberian Allah itu nggak ada yang kecil. Semua pemberian Allah itu besar. Saya mengutip dari perkataan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa bertanya tentang syukur. Ya Rabb, khalaqta Adam biyadayk wa fa'alta ma fa'alta fa kaifa syakara. Ya Rabb, Engkau telah ciptakan Nabi Adam dengan penciptaan, dan Kau takdirkan, Kau tetapkan apa yang telah ditetapkan untuknya. Fa kaifa syakara, bagaimana bersyukur kepadamu? Allah kemudian menjawab, sadari setiap pemberian yang datang kepadamu itu dariku, maka itu adalah syukurmu padaku. Jadi kita tidak melihat besar kecilnya pemberian, karena tidak ada pemberian kecil yang datang dari Allah. Ini cuma air minum, ini dari Allah. Sadar bahwa itu dari Allah, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau sudah kayak begitu, baru masuk Pak di ayat berikutnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, aku tambah. Syukur yang tadi itu yang ditambah oleh Allah. Syukur dengan menyadari bahwa setiap pemberian yang datang kepada kita itu sumbernya dari Allah.
maka dengan syukur tadi Allah tambahkan nikmat buat kita. Tapi jika itu tidak kita lakukan, maka dianggap kufur nikmat. Baik, tidak ada pemberian yang kecil dari Allah. Terkait dengan apa yang disampaikan yang pertama, bahwa setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita itu jika diprosentasekan, ini mah analogi saja, antara usaha kita dengan hadiah dari Allah, itu usaha kita mungkin hanya 10%, mungkin kurang dari itu. Sisanya yang 90% itu adalah hadiah dari Allah. Maka kita tidak boleh mengklaim, merasa bahwa hasil yang kita dapat itu karena kita. Cuma 10%. Baik, kita buktikan bagaimana seorang ibu yang mengandung anaknya selama 9 bulan di rahimnya dan kemudian melahirkan. Siapa yang sebenarnya mengurus itu bayi? Apakah si ibu itu tahu bagaimana perkembangan bayi di dalam rahimnya? Jawabannya nggak tahu. Nggak tahu. Persentasenya itu antara apa yang Allah karuniakan kepada bayi dengan usaha tadi ibu mengurus si bayi, ya sekitar 10 banding 90 atau mungkin kurang dari itu. Tapi di balik itu semua, Allah begitu menghargai setiap orang tua, bahkan ditempatkan di tempat yang mulia. Setiap anak tidak boleh durhaka sama orang tua, padahal usahanya di dalam mengurus anak-anaknya itu hanya 10%. Maka kalimat ini masuk di dalam apa yang disebut di awal. Tidak boleh seseorang yang ciri orang yang sudah dicintai oleh Allah, dia tidak akan menyandarkan usahanya dan mengklaimnya sebagai bagian terbesar dari apa yang dihasilkannya itu dari usahanya. Dan dia tidak akan ngomong, kalau sudah kayak begitu nggak akan ngomong ana. Ini saya, ini kan usaha saya. Tidak akan mungkin seseorang akan mengatakan saya, susah susu, kepala sudah jadi kaki sudah jadi kepala. Kamu kira saya yang paling berjasa di tempat ini? Kalimat itu gak akan keluar, karena yang paling berjasa hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling berjasa sekali lagi Allah. Ciri bahwa kita sudah mendapatkan mawaddah, dicintai oleh Allah, yang pertama sudah ninggalin itu. Usaha kita lakukan semaksimal mungkin dari tenaga yang Allah beri, pikiran yang Allah beri, usaha yang Allah lakukan semaksimal mungkin. Daya gunakan semua yang kita punya untuk menggapai sesuatu, tapi jangan mengklaim bahwa hasilnya adalah merupakan usaha kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wal wukuf ala maqamil ubudiyah. Yang kedua, dia tetap berdiri sebagai seorang hamba. Dia dudukkan dirinya sebagai seorang hamba. Dia tetapkan dirinya sebagai seorang hamba selamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dapat nasihat dari guru kami. Saya mungkin pernah cerita sama bapak-bapak terkait dengan pengalaman saya berangkat ke Medina di tahun 92. Berangkat ke Medina, nggak punya modal, betul-betul tidak ada modal. Hanya nurut saja sama guru, disuruh berangkat, nggak ada modal bahasa Arab, nggak usah tanya bahasa Arab, baca Quran saya belum bisa. Kalau usia saya pada saat itu 17 tahun, saya sudah SMA. Nurut aja saya. Kata guru, berangkat ya, insya Allah ya saya berangkat. Modal apa? Nggak adalah modal saya, cuma nurut sama guru aja.
berangkat. Semua teman-teman saya yang berangkat bareng sama saya di masa itu semuanya orang-orang pintar. Kelasnya kelas takhusus, kelas khusus. Sedangkan saya bukan kelas khusus. Sekolahnya juga bukan sekolahan sekolah pesantren. Sekolahnya waktu itu SMA 5. Jadi lebih banyak sibuk di sekolah daripada di pesantren. Meskipun saya tinggal di pesantren. Berangkat, bismillah berangkat. Sampai di sana ketemulah dengan seorang guru. Saya berkeluh kesah dengan kesulitan saya. Masih di awal-awal datang ke sana. Beliau mengatakan dan memberikan nasihat yang sangat berharga sampai sekarang saya nggak lupa. Jangan pernah kamu berdiri di atas gunung yang tinggi dan menetap di sana. Karena setiap kamu berdiri di tempat yang tertinggi, kamu akan melihat semuanya kecil. Tapi turunlah ke tempat yang paling rendah. Nanti kamu akan melihat semuanya besar, dan di situ Allah akan ngajarin kamu. Awalnya saya nggak paham maksudnya ini apa gitu. Ini maksudnya apa, nanti kamu tahu sendiri. Ternyata nganggap diri nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, itu yang ngajar bakal Allah. Meskipun kita udah tahu, kita sudah belajar, sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita tahu, tapi ketika kemudian kita duduk, mendengar, melihat, anggapan yang harus ditampakkan, dikedepankan, ditampilkan pada satu, kita nggak tahu apa-apa. Karena ketika kita tidak tahu apa-apa, yang ngajar kita adalah Allah. Bisa jadi apa yang kita tahu pada saat itu ada ilmu baru yang Allah berikan pada kita jauh lebih berharga daripada apa yang kita ketahui saat itu. Oh iya. Dapatlah guru belajar Quran saya, gurunya Syekh Mustafa At-Turki. Beliau buta dari kecil, hafal Quran 30 juz. Ya Allah, betul, saya harus mengecilkan diri. Guru saya ini buta dari kecil, belajar makharijul huruf satu-satu diajar sama beliau. Pelajaran yang paling lama diajar sama beliau itu suratul Fatihah. Jadi sepanjang 3 bulan belajar sama beliau, itu ujiannya cuma suratul Fatihah. Kalau kamu baca suratul Fatihah benar, maka semua bacaan Quran benar. Beres, mulai naik ke tahfidz, sudah bisa baca Quran. Bahagia Pak, 3 bulan. Ya Allah, saya ternyata kenal huruf dan sebenar-benarnya kenal huruf. Karena awalnya nggak kenal huruf, tahu alif ba ta sa sampai ya, tapi suruh tunjuk yang mana? Yang mana ya? Tahu, apal tuh alif ba ta apa? Yang lainnya kebalik-balik. 3 bulan belajar itu senang, bahagia. Masuk di tahfidz, dapat guru Syekh Zaidan As-Singhiti. Umurnya baru 7 tahun. Dan usia saya pada saat itu 17 tahun. Jadi guru saya itu, guru tahfidz saya 7 tahun. Jadi ini nasihat ini nasihat Masya Allah. Kamu suruh ngecilin diri kamu supaya kamu bisa. Dan nanti Allah yang ajar kamu. Ya Allah Pak, betul Pak, itu hafal Quran gak susah. Gak susah. Guru saya kecil, beliau suka bawa tongkat kecil. Itu guru kalau ada di Indonesia 7 tahun, ini main-mainin sama murid itu, dicandain nih sama murid itu. Allah, kami gak berani hafal Quran 30 juz. Beliau sudah hafal Quran sejak umur 5 tahun. Suruh ngajar kami. Awalnya saya pikir ini bercanda. 7 tahun suruh ngajar 17 tahun, beda kami 10 tahun. Tapi ilmu, seseorang itu dihargai karena ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat. Di situ kemudian harus kecil, mengecilkan diri. Nanti yang ajar Allah. Dan Masya Allah, memang tidak susah ternyata, mudah. Terus ngejar hafalan itu, meskipun kemudian nggak sampai, memang tidak diwajibkan sampai 30 juz. Kami di sana lebih banyak ngaji kitab, hanya diwajibkan 5 juz saja. Sisanya ngaji kitab. Yang mau tetap tahfidz sampai 30 juz, maka silakan lanjut. Tapi kewajibannya hanya 5 juz.
Di situ baru paham, oh ini maksudnya. Setiap kita menganggap bahwa hakikatnya kita tidak tahu apa-apa. Hamba itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Sampai kapanpun hamba itu nggak tahu apa-apa. Ketika belajar dia tahu, masih banyak ilmu di balik pengetahuan dia di satu bagian saja. Pengetahuan dia di satu bagian yang masih Allah simpan, yang mungkin bakal Allah tambahkan. Asal kita menempatkan diri pada tempat tidak tahu. Kita mau belajar, ketika kita mengatakan tidak tahu, maka kita akan belajar dan yang ngajar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kemudian kita sudah mengangkat diri kita, menganggap diri kita tahu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah belajar. Masya Allah. Dan itu makom hamba di situ. Simbolnya kita meletakkan kepala kita di setiap sholat kita, dengan sujud kita yang kepala ini lebih tinggi dari bokong, dan tempat kepala ini di tempat tapak kaki, tempat terbawah dari tubuh kita. Itulah makom ubudiyah yang sebenarnya. Makanya kalau ditanya mana gerakan sholat yang paling dicintai sama Allah, para ulama berbeda pendapat. Paling tidak ada dua gerakan yang paling dicintai sama Allah. Yang pertama, maksudnya paling dekat dengan Allah. Kapan sih kita paling dekat dengan Allah? Pada saat sholat. Yang pertama ada yang mengatakan pada saat berdiri karena dibacakan Al-Quran di dalam. Tapi yang kedua adalah pada saat sujud. Di dua tempat ini adalah tempat yang paling terdekatnya hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua tempat ini. Makanya Bapak-bapak sekalian, kalau Bapak nggak bisa khusyuk di semua tempat, paling tidak khusyuknya di dua tempat ini. Kalau nggak bisa khusyuk di semua tempat, paling tidak khusyuknya di dua tempat ini. Pada saat berdiri dan pada saat sujud. Kalau sholat jamaah nggak usah khawatir, Pak. Kalau sholat jamaah itu sudah pasti diterima. Apa sholat jamaah mau khusyuk mau nggak khusyuk, dari soft belakang itu dilihat sama Allah. Nggak ada yang khusyuk. Depannya dilihat, kacau ini yang dipikirin gitu. Sampai ke depan imamnya nggak khusyuk, imam nggak khusyuk. Dahsyatnya sholat jamaah. Semua jamaah yang sholat jamaah tadi diterima oleh Allah sempurna pahalanya, sempurna Pak. Dihitung khusyuk sama Allah sempurna, nggak ada yang dikurangi sedikit pun sama Allah. Kenapa? Karena mereka melakukannya di dalam jamaah. Itu adalah fadilah sholatnya, sholat jamaah diterima. Nggak ada yang khusyuk, diterima sama Allah sempurna. Masya Allah. Ayo berikan sama kita ya Allah kemudahan untuk datang, ringan kaki ini datang ke masjid untuk bisa melaksanakan sholat jamaah. Karena pasti diterima. Tapi kalau sholat sendiri, kullu ma'aqal, hanya diterima di dalam kesadaran kita di bagian yang mana. Sujudnya itu penuh dengan kesadaran, ya sujudnya diterima. Berdirinya, ya berdirinya aja. Dia baru sadar-sadar tahiyat akhir. Jadi takbir masih sadar lah gitu ya. Tapi sudah hilang, nggak tahu lagi apa yang dipikirin sebenarnya. Beres, salam, at-tahiyatu. Baru sadar. Ini mau beres sholat. Ini kita lagi sholat zuhur. Maka diterimanya hanya takbir dan tahiyat saja. Tapi kalau sholat jamaah enggak. Sempurna. Berikutnya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa ayyatuha kullahu ala maula, mampu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diserahin kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, enggak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Pada saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Jawaban kita la haula wala quwwata illa billah.
Ayo, ayo, berangkat sholat, dirikan sholat. Jawaban kita, la haula wala quwata illa billah. Ya Rabb, gak ada daya, gak ada upaya, ya Rabb. Engkau yang bisa menggerakkan kaki ini, ya Rabb. Engkau yang bisa memudahkan hati ini, ya Rabb. Engkau yang bisa mengkonsentrasikan diri ini, ya Rabb. Yang menyambungkan antara akal, ucapan, dan hati pada saat sholat, ya Rabb. Hanya Engkau, la haula wala quwata illa billah. Gak mampu aku menyempurnakan kecuali Engkau yang membantu aku menyempurnakan. Itu diucapkan, hayya 'alal falah, masih tetap kalimatnya, Pak. La haula wala quwata illa billah. Artinya semua kita serahkan sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah. Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Semuanya diserahin kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Apapun juga yang terjadi, kalau Bapak lihat Pak, doa dari mulai tidur sampai kemudian tidur kembali, itu hampir semua doa, makna yang tersurat, baik yang tersurat ataupun yang tersirat, semuanya berserah diri sama Allah. Semuanya berserah diri sama Allah. Ketika kemudian kita sudah berserah diri sama Allah, maka yang besar hanya Allah. Kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Ya Allah, usaha saya segini, ya Allah. Kemampuan saya segini, ya Allah. Ini semua sudah saya daya gunakan sebagai bentuk syukur kepadamu, ya Allah. Apa yang kau berikan sebagai ilmu, saya daya gunakan untuk bekerja. Dan ini semuanya Engkau yang beri, ya Allah. Apapun yang kemudian kau jadikan sebagai nilai kemanfaatan buat diri dan buat orang lain, ya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali semuanya datang dari Allah. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Allah kalau tiga ini udah disebut Pak, ini pasti orang dicintai sama Allah. Kalau seandainya dari ini belum semuanya, yang tiga ini kemudian kita sudah dapat, Pak, Bapak nggak usah khawatir. Hidup Bapak dicintai sama Allah, disayangi sama Allah. Yang berikutnya, yang keempat, wa yasbiru kullahu ala balwa. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kuat, tahan uji, sabar dalam menghadapi cobaan. Sabar. Dan diajar sama Nabi doa untuk kuat tahan uji dalam segala cobaan. Kuat, wajib kuat, tidak boleh tidak. Harus kuat, harus kuat, harus kuat. Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudara kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena anak dari Sayyidina Abi Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, disebut At-Tayyar. At-Tayyar itu artinya terbang, yang bisa terbang. Kenapa disebut At-Tayyar? Beliau diperintahkan oleh Nabi untuk berangkat perang Mu'tah sebagai qaid, sebagai pimpinan perang. Ada 3 sebenarnya pimpinan perang. Kata Nabi, kalau sahabat yang pertama meninggal, gantikan dengan sahabat yang kedua. Sahabat kedua meninggal, gantikan dengan sahabat ketiga. Sahabat ketiga ini ada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Pada saat kemudian sudah sampai kepada kepemimpinannya, karena yang pertama dan kedua meninggal dunia, beliau ambil alih itu bendera kebesaran umat Islam diambil alih. Saya perlu tegaskan Bapak sekalian, kalau bicara soal perang, nggak usah khawatir Pak. Di dalam kitab-kitab gitu ya, nggak usah perlu direvisi itu kitab, nggak ada Pak. Revisi pelajaran nggak usah Pak, nggak usah khawatir. Kita udah paham betul, tahu betul, bahkan tidak satupun para santri yang belajar tentang perangnya Nabi Muhammad SAW kecuali tahu jelas dalam Al-Quran bahwa tidak ada perang Nabi memulainya. Nggak ada perang Nabi mulai. Dari sekian banyak 59 perang Nabi yang betul-betul terjadi perang, hanya 9. Yang 9 itu yang betul-betul terjadi pertumpahan darah hanya sekian.
Dengan kata lain, strategi Nabi bisa mengalahkan musuh tanpa menumpahkan darah. Itu dikedepankan sama Nabi Muhammad SAW. Dikedepankan sama Nabi. Nabi kedepankan itu. Sampai kemudian Nabi mengatakan, jika bisa dengan jalan damai, kenapa harus dengan jalan perang? Jadi nggak usah khawatir tentang itu. Salah satu perang yang besar adalah perang Mu'tah, karena melawan Romawi. Cukup besar. Jumlah kaum muslimin lebih kecil dibanding musuh. Perang jadi qaid, dan sudah sampai pada kepemimpinan yang ketiga Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Pegang bendera kebesaran dengan tangan kirinya, di tangan kanannya adalah pedang, di atas kuda, dan beliau ada di paling depan. Musuh berusaha untuk menjatuhkan bendera, karena kalau bendera jatuh pasti kalah. Masuk musuh, ditebas itu. Ada sisa lengan, jadi ini habis, putus. Bendera dipegang dengan tangan kanannya, dilepaskan pedangnya. Beliau tetap ada di paling depan. Ditebas lagi yang kanan, putus, dipegang dengan sisa lengannya. Pegang Pak dengan sisa lengannya. Maka tidak ayal lagi, satu persatu. Itu panah, tombak, kurang lebih ada 70 dan semuanya ada di depan. Dengan kata lain, tidak ada satu langkah pun Sayyidina Ja'far mundur dari medan peperangan. Nah, meskipun tersisa tangannya dengan sisa lengannya, sampai akhirnya tersungkur jatuh, bendera diambil sama Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Jatuh tersungkur, dibawa ke sisi medan peperangan. Masih hidup, ditawari minum. Ya Ja'far, isyrab. Darah mengalir deras dari tubuhmu. Ja'far, isyrab, minum Ja'far. Apa kata Sayyidina Ja'far kepada sahabat-sahabat yang menolongnya? Beliau mengatakan, la, ini shaim, aku sedang berpuasa. Masya Allah, sadar luka di tubuhnya sudah begitu menganga. Tapi beliau masih mengatakan, ini shaim, aku sedang puasa. Kuat. Begitu kekuatan sahabat Nabi diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada Pak umat Nabi Muhammad cengeng, itu nggak ada. Nggak ada umat Nabi Muhammad lemah, nggak ada. Umat Nabi Muhammad itu kuat menghadapi cobaan. Dia tidak mengedepankan keluhannya karena dia sadar bahwa lebih banyak nikmat yang diberi dari cobaan yang datang kepadanya. Begitu Pak umat Nabi Muhammad. Nggak ada umat Nabi Muhammad yang kemudian berkeluh kesah. Kalau bahasa Sunda, kundung, nggak ada. Nggak ada umat Nabi Muhammad kemudian langsung nggak ngapa-ngapain, nggak ada. Dia terus bergerak, hidupnya terus bergerak. Jadi nggak ada umat Nabi Muhammad malas, itu nggak ada. Ya sudah, kumaha deui ya, nggak ada umat Nabi Muhammad mau begitu, nggak pernah diajar dari Nabi Muhammad sejak dulu sampai sekarang. Orang sekarang hidup susah, nggak ada yang bilang ya kumaha deui ya, nggak ada begitu. Dia terus bergerak. Cobaan bukan dijadikan sebagai keluh, tapi terus berjalan dan berjalan. Dia menganggap bahwa proses ini adalah proses yang harus dijalani, tidak bisa tidak. Hidup harus terus berlanjut hingga Allah ridho kepada kita. Dan orang yang tahan uji adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya manusia hidup itu isinya adalah ujian, meskipun hakikat di dalamnya yang sebenarnya lebih banyak nikmat yang diberi daripada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, wala yarji'a anil mawaddati hatta yablugha muna. Seseorang tidak berhenti mengejar kecintaan Allah, mengejar mawaddah sampai apa? Sampai dia bertemu dengan Allah. Artinya istiqomah. Bapak sekalian, ada satu kaidah menarik. Ini kaidah umum yang kami dengar sebagai santri dan itu jadi prinsip. Manusia itu punya ruhan wa jasad. Ada lahir, ada batin. Ada tubuh kasar, ada jiwa. Dan dua-duanya butuh makan. Dua-duanya itu butuh makan.
Makanan untuk jasad kalau dimakan rasanya cuma sampai di sini. Ada makanan mahal, ini sekali makan harganya 9 juta. Dikit makanan. Kenapa? Karena ada lapisan emas. Tetep Pak, rasanya cuma sampai di sini. Beres sampai di sini, udah gak ada rasa lagi. Udah hilang rasanya. Nggak akan sampai besok Pak rasanya. Yang kedua, kalau sudah makan, kenyang, berhenti. Nggak akan mau. Tapi makanan jiwa nggak begitu. Jiwa ini kalau dikasih makan, makin banyak makanan yang diberi, makin rindu, makin ingin, makin terus pengen dikenyangkan. Makanya aneh, nggak ada Pak orang bosan baca Quran. Bosan baca Quran, udah beres bosan, nggak ada Pak. Orang itu deres tadarus itu beres tamat balikin lagi, beres tamat balikin lagi, beres. Nggak pernah Pak ada cerita orang bosan baca Quran. Karena memang settingannya dari Allah. Jiwa itu nggak akan pernah kenyang. Bosan sholat, Bapak ada yang bosan sholat? Kalau sholat kan gitu-gitu aja. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar. Tapi karena memang jiwa disetting untuk rindu, maka setiap kita lakukan makin nambah rindunya, makin nambah nikmatnya, makin nambah kesenangannya, terus Allah tambahkan. Dan itu makanan batin. Jika, kalimatnya begitu, jika ada orang sampai pada titik dia bosan dengan makanan jiwa, itu berarti ada yang salah dalam dirinya, seperti sakitnya tubuh karena ada sesuatu yang salah dalam tubuhnya. Bahasa yang lain yang kami dapat, jika seseorang terus menginginkan untuk mengenyangkan jasadnya, maka pada saat itu dipastikan jiwanya lapar. Kalau kita punya keinginan untuk nyenengin diri doang, nyenengin jasad, fokus kita nyenengin jasad gitu. Semua kesenangan jasad itu kita cari. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, semua. Itu ciri bahwa jiwanya lapar. Jiwanya nggak dikasih makan. Jiwanya lemah. Bapak bersyukur Bapak dimudahkan sama Allah untuk datang ke masjid. Itu berarti Allah lagi senangkan bapak-bapak. Allah lagi bahagiakan bapak-bapak dengan datangnya ke masjid. Bapak disenangkan, dibahagiakan. Maka tidak ada orang melaksanakan sholat di ujung salamnya tidak bahagia, gak ada. Semua orang sholat itu beres sholat bahagia karena Allah pada hakikatnya sedang menyenangkan kita. Allah lagi membahagiakan kita. Istiqomah itu adalah bagian terpenting untuk sampai kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak kalau sudah senang masjid, udah Pak, datang ke masjid dan tidak ada tempat yang lebih menyenangkan dibanding masjid. Saya ingat betul ketika Bapak sebelum meninggal dunia itu nggak mau Pak diajak jalan-jalan, nggak suka Bapak diajak jalan-jalan itu nggak suka. Saya ajak ke salah satu inilah mall di Bogor, nggak mau Bapak. Nanti pulang jam berapa? Nanti Pak pulangnya insya Allah sebelum zuhur. Ternyata karena satu dan lain hal azan zuhur kita masih di sana. Marah Bapak, marah. Saya harus ke masjid. Iya kan di sini masjid juga. Enggak sama. Karena masjid mall kan nggak sama dengan masjid. Masjid sini sama masjid mall nggak sama. Masjid mall kan pojok seadanya. Beda, nggak mau, marah luar biasa. Setelah hari itu Bapak tuh lebih sering, pokoknya kalau ada anaknya mau masjid jam 11 tuh udah siap berangkat, belum zuhur, belum ada zuhur, jam 11 tuh udah pengen berangkat ke masjid. Pak masih lama Pak, nggak mau nunggu azan sampai meninggal dunia. Ya Allah, padahal ibu ngeluh, itu kasih tahu sama bapakmu ya, belum waktunya, jam 3 mau berangkat ke masjid. Biarin aja lah Ma, itu namanya seneng sama masjid. Iya tapi kan masih gelap, nanti jatuh gimana? Ibu nggak tahu Pak, itu nggak tahu kalau mau meninggal. 3 hari nggak ke masjid, sakit biasa, sakit panas, batuk pilek, meninggal 2011.
2019. Panas biasa, buang-buang air. Hari ketiganya nggak ada. Jadi saya bilang sama ibu, itu artinya ayah sedang disenangkan oleh disayang sama Allah, dibahagiakan sama Allah. Senang datang ke masjid itu artinya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibahagiakan Allah, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan lahir batin kita sampai kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sal ma'mul wa mahabbati Rasul. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah an taftaha lana bi kulli khair wa an tajma'a lana min ahli al-khair wa an tu'aminana ya maulana mu'amalataka li ahli al-khair. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-adab wa nasiban min al-jannah warzuqna nadhara ila wajhika al-karim ya Allah ya Rahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.